Yang terhormat Bapak Ketua Sinode Gereja Kemah Injil IB di Tanah Papua, dalam hal ini yang mewakili Bapak Koordinator Sekolah Minggu, yang terhormat Bapak Ketua Klasis WA, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Kabupaten Paniai, Bapak-bapak Kepala Bidang, Kepala Seksi, PNS yang kami hormati, Bapak Kepala Distrik serta jajarannya, Bapak Kesra Sekda Kabupaten Paniai yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deyai yang kami hormati, Bapak-bapak Kepala Kampung Dagoto, Kepala Kampung Bautai, aparat RT RW, jemaat hadirin undangan yang kami hormati. Izinkan saya untuk membacakan sejarah gereja masuknya Injil di Webemuka. Tepatnya tempat ini kita sama-sama mendengarkan. Di sini ada beberapa hal yang sebelum saya membacakan ini, ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah gereja ini ada sebelum Belanda masuk, sebelum Jepang masuk di wilayah Papua. Gereja ini sudah ada. Gereja ini sudah ada. Dan Perang Dunia Kedua terjadi di Paniai, gereja ini sudah ada. Gembala sidang sudah ada di tempat ini. Marilah kita sama-sama mendengarkan, karena isinya lama. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan. Perkenankan saya untuk membacakan sejarah gereja masuknya Injil Kerajaan Allah di Kampung Dagoto tahun 1939. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk mewujudkan visi misi menurut amanat agung Tuhan Yesus Kristus, bahwa pergilah jadikanlah segala bangsa menjadi murid dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, untuk menggenapi maksud Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Dr. A.D. Simpson adalah cikal bakal pendiri jemaat Gereja Kemah Injil, dengan tujuan Injil Kerajaan Allah ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Pada tanggal 29 Juni 1929, A.D. Simpson mengutus Raja Prai penginjil ke luar negeri Indonesia, di Batavia, sekarang disebut Jawa. Kemudian Raja Prai menyadari bahwa pelayanan jemaat tidak dapat berkembang hanya diawasi dari jauh. Karena itu ia memutuskan peta bahwa Makassar sebagai pusat pelayanan jemaat. Pada akhir tahun 1938, Raja Prai mengutus dua perintis kawakan, Wempos dan Russell Debrel, tiba di pantai selatan Papua Utara. Akhirnya mereka memutuskan agar Wempos kembali ke Makassar dan Russell Debrel bertekad untuk tidak kembali sebelum tujuan tercapai, sekalipun ia harus mati di tengah jalan selama 18 hari. Akhirnya sampai tiba di tempat sasaran Injil Kristus, yaitu daerah Paniai. Enago tadi, tepat tanggal 13 Januari
1939 dengan satu tujuan utama, mencari dan menyelamatkan orang-orang suku Me yang telah lama hilang dalam selimut kegelapan. Tepat pada tanggal bulan April 1939, setelah 2 bulan lebih belakangan, Injil Tuhan Yesus Kristus menetap pada satu lokasi yang disebut lokasi setting, dengan mendirikan sebuah kemah Injil dan doa sebagai pusat penginjilan yang sekarang disebut Kompleks Misionaris Wuhiado Iaitara Enago tadi. Angka Romawi 1, masa pelayanan rintis atau survei. Kemudian setelah menjelang 5 bulan lebih dari pusat Injil Misionaris Iaitara Cicara, langsung pendeta Wempos dan penginjil Poltak Seragi pertama kali merintis menuju ke Kampung Dago dengan membuka sebuah pos PI yang sur. Pada tanggal 20 September 1939, alur perjalanan dilalui pendeta Walter Pos dan penginjil Poltak Seragi. Tempuh adalah melalui sebuah kampung Nawabutu, dengan sempat menemukan seorang kepala suku yang bernama Idana Towogi Yogi. Kedatangan kedua penginjil tersebut disambut baik oleh kepala suku besar itu, sehingga kepala suku besar Idana Towogi Yogi memberi perintah kepada 2 orang pembantunya yang bernama Pobeto Yogi dan Dega Giyai untuk mengantar kedua penginjil dengan menaiki sebuah perahu dari pelabuhan Kampung Nawabutu menuju Kampung Dagoto. Dan kedua pengantar kembali pulang kampungnya melalui sungai yang mereka kendaki. Sesudah kedua penginjil, pendeta Walter Pos dan penginjil Poltak Seragi di Kampung Dagoto disambut gembira oleh kepala suku Kampung Dagoto Widigi Mote dan pemilik Tuan Gobai. Kemudian bermalam bersama kepala suku Widigi Mote selama 3 malam lamanya, dengan suatu harapan mulia yang diamankan kedua penginjil. Setelah kedua penginjil itu beradaptasi baik dengan orang-orang Dagoto, menjelang hari keempat pada tanggal 24 September 1939, kedua penginjil pendeta Wempos, penginjil Poltak Seragi sempat mengumpulkan orang-orang sekitar Kampung Dagoto untuk menjelaskan tujuan kedatangan mereka dan sekaligus menawarkan lokasi sebidang tanah untuk mendirikan sebuah titik kemah, pos PI dan tempat tinggal penginjil. Maka saat itu juga kedua penginjil berkata kepada orang-orang Dagoto bahwa dalam waktu dekat kami akan mengutus dan tempatkan pengerja pelayan hamba Tuhan yang tinggal bersama kalian. Kemudian perkataan kedua dari penginjil itu juga bahwa di sini menjadi pusat pengabaran Injil dan di Nago tadi akan menjadi pusat pendidikan. Ketika orang Kampung Dagoto sejenak mendengar kata-kata kedua penginjil itu, maka tergeraklah mereka untuk merespon balik dengan mengatakan bahwa 1. Kami keempat marga bersatu dengan senang hati menerima Injil Kristus masuk di Kampung Dagoto ini. 2. Kami keempat marga sudah dengan senang hati menerima keempat penginjil, kedua penginjil, dan jangan takut kepada kami, kita akan bangun bersama. Yang ketiga, kami keluarga besar Marga Gobai atas nama Tuan Kebo secara terbuka dan tanpa membayar ganti rugi sudah mempersembahkan sebidang tanah 2 hektar mulai dari Totouda sampai di Kaliwea kepada kedua penginjil pendeta Wempos dan penginjil Poltak Seragi. Saat penyerahan tanah tersebut telah disaksikan oleh keempat marga yang dan api kobar. Kemudian kedua penginjil
Pendeta Walter Pos dan penginjil Poltak Seragi memerintahkan perintah yang sifatnya segera dengan memberikan tugas kepada orang-orang kampung Dagoto segera membersihkan lokasi dan mempersiapkan bahan-bahan bangunan. Semua perintah di atas dapat segera tersedia atas gotong royong orang-orang Dagoto oleh karena semata-mata gerakan kuasa Roh Kudus menyertai mereka bahwa semuanya sudah harus terjadi. Kemudian sesudah semua kesepakatan itu selesai dilaksanakan, maka pada akhirnya kedua penginjil bersama seluruh orang kampung Dagoto telah mengadakan sebuah pesta syukuran, makan bersama, bakar batu di lokasi yang sama di halaman gereja Pospei dan kediaman tempat tinggal penginjil. Sesudah pesta dilaksanakan, kedua penginjil bermalam di rumah Kepala Suku Widigi Mote. Selimut yang mereka gunakan malam itu adalah sebuah anyaman kulit kayu berbentuk lebar selimut. Sampai pada hari pagi terlihatlah sepanjang tangan pendeta Walter Pos penuh dengan berjejeran kutu didipa. Berdasarkan kejadian itu, pendeta Walter Pos memberikan suatu jawaban kepada Widigi Mote dengan gerakan tangan isyarat. Kejadian ini tandanya amat baik. Dan sekaligus pendeta Walter Pos menyerahkan sebuah Alkitab kepada Widigi Mote dengan satu tujuan bahwa di hari kelak anaknya Moti Tobi Mote, penginjil Petrus Mote harus mengikuti jejak penginjil. Sesudah semua dilakukan pada hari-hari itu, maka kedua penginjil itu kembali ke Enago tadi. Kemudian pada tanggal 20 November 1939, menjelang 1 bulan lebih, pendeta Walter Pos, penginjil Paul Patipiloi dan penginjil Poltak Seragi, serta 2 orang tukang asal Kalimantan bersama orang-orang Dagoto bergotong royong membangun kemah, pospei, dan tempat tinggal penginjil berdinding anyaman bambu dan beratap alang-alang dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan itu. Dan sesudah mengerjakan semua itu, pendeta Walter Pos dan penginjil Patipiloi kembali ke Naro tadi, sedangkan penginjil Poltak Seragi bersama 2 orang tukang dari Kalimantan tinggal menetap di Pospei Dagoto sambil menunggu surat keputusan penempatan sebagai gembala sidang dari misi CEMA. Angka Romawi kedua adalah masa pelayanan penempatan gembala sidang tanggal 5 Desember 1939 berdasarkan surat persetujuan dari Pusat Penginjilan Misi CEMA. Pendeta Walter Pos 5 Desember 1939 menempatkan gembala sidang pertama di Pospei Dagoto, penginjil Poltak Seragi bersama 2 orang tukang dari asal Kalimantan dalam pelayanan setiap ibadah hari Minggu atau hari Sabat. 2 orang tukang dari Kalimantan dan dalam pelayanan setiap ibadah hari Sabat. Penginjil itu senantiasa mengumpulkan orang-orang Dagoto dalam kemah Pospei tersebut untuk melakukan ibadah minggu dengan menunjukkan banyak gambar-gambar Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat lokal, agar dengan jemaat mudah mengerti maksud ajaran tentang Tuhan Yesus itu. Dan di hari yang lain, penginjil bersama 2 orang tukang mengajak orang-orang Dagoto berjalan keliling
Kampung Dagoto ke arah gunung dan lagi turun ke arah sungai. Dan untuk mempelajari dan mencari dan menangkap udang sambil beradaptasi dirinya dengan orang-orang Dagoto, dengan budayanya dan mempelajari geografinya. Pada tanggal 20 Januari 1940, penginjil Poltak Seragi sempat mendirikan sekolah minggu pertama di Pos PI Dagoto. Namun proses belajar mengajar sekolah minggu tersebut dianabot tadi. Dan yang menjadi guru sekolah minggu adalah penginjil Poltak Seragi dan penginjil Paul Patipilot. Mereka mengajarkan anak didiknya membaca, menulis, dan bernyanyi dalam bahasa Melayu. Dan pada bulan Maret 1940, menjelang 1 bulan kemudian, Pendeta Walter Pos dan penginjil Poltak Seragi memilih 3 orang majelis serta majelis pertama dan tenaga-tenaga pembantu di Pos PI Dagoto. Pada bulan Maret, Pos PI Dagoto, 3 orang majelis pertama adalah 1. Gauto Utuma Gobai, 2. Akadokuma Degei, 3. Iye Payawi Tekege. Kemudian dilengkapi dengan pembantu-pembantu di Pos PI Dagoto adalah Amukatuma Gobai, Beukebo Nawipa, WP Gobai, Bui Tuma Gobai, Awi Degei, Kilme Magudiai, Takawo Gobai, Meka Piaimo, Edito Takagudiai, Iyo Wi Madai, Widuli Mote, Beubi Degei, Egemo Gobai, dan Eliabi Kudiai, dan lain-lain. Di tengah pelayanan penginjil Poltak Seragi berjalan baik, dari pusat penginjilan misi Jemaat telah melakukan 4 kali kunjungan ke Pos PI Dagoto dengan tujuan: 1. Kunjungan pertama dari Pendeta Russell Debrel dan Dr. Kulis dari Manila datang mengunjungi Poltak Seragi melayani di Pos PI Dagoto pada Mei 1940. Yang kedua, kunjungan pertama oleh penginjil Paul Patipiloi kepada penginjil Poltak Seragi di tempat tugas Pos PI Dagoto dengan satu informasi bahwa kami harus tinggalkan tempat tugas pelayanan kami untuk sementara waktu mengungsi ke Makassar karena sedang pecah perang di Eropa. Dalam hal ini, sebelum penginjil Poltak Seragi berangkat meninggalkan Pos PI Dagoto pada tanggal 27 Mei 1940, tepat pada hari Minggu, ia mengumpulkan seluruh orang-orang kampung Dagoto dan berkhotbah tentang Tuhan Yesus Kristus yang terakhir. Sekaligus ia menyerahkan jemaat Pos PI Dagoto dalam tangan Tuhan kepada Bapa di surga dan diberitahukan kepada mereka bahwa saya harus pergi. Sebagai kenangan, ia memberikan kepada jemaat kapak, pisau, sendok piring, dan lain-lain. Kemudian tanggal 5 Juli 1940, utusan-utusan jemaat dan penginjil Indonesia tiba di Makassar dengan selamat. Pada bulan Maret 1941, utusan jemaat yang datang adalah tidak lain keluarga Pendeta Walter Pos bersama 8 siswa Alkitab Makassar atau SAM sebagai berikut: 1. Penginjil Tetasin, penginjil Paul Patipiloi, penginjil Christian David Faksoal, penginjil Akihari, penginjil Gilin, penginjil Atu, dan penginjil Saliu, dan penginjil Iran. Di antara 8 siswa Alkitab Makassar yang datang itu, penginjil Tetasin atas kehendak Roh Kudus ia ditempatkan sebagai gembala sidang kedua di Pos PI Dagoto.
Rumah para penginjil telah tersedia, bahkan alat-alat dapur secukupnya yang ditinggalkan oleh penginjil Poltak Seragi. Dan perahu milik penginjil Poltak Seragi diberikan kepada penginjil baru untuk dipergunakan dalam pelayanan selanjutnya. Kegiatan pelayanan yang dilakukan penginjil Tasin tidak jauh beda dengan kegiatan pelayanan penginjil Poltak Seragi. Pada bulan Juni 1941, penginjil Tasin mendirikan atau membuka sekolah dasar pertama di Kampung Dagoto dengan tujuan menghimpun orang-orang dewasa yang layak sekolah dan anak-anak usia sekolah untuk memperkenalkan membaca, menulis, dan menyanyi kepada anak didiknya. Di tengah proses belajar mengajar berlanjut, penginjil Tasin jatuh sakit karena usia tua. Pada bulan Desember 1941, dibawa di pusat penginjilan Nganagot tadi untuk diperiksa oleh Dr. Rifai dari Sumatera. Hasil pemeriksaannya, Tasin menderita sakit hati yang sangat parah. Dan sampai pada tanggal 13 Januari 1942, Tasin meninggal dunia di tempat pelayanan Pos PI Dagoto. Dalam hal di atas ini, boleh dikatakan penginjil Tasin adalah orang pertama utusan CEMA yang meninggal dan dikuburkan ke kuburan umum Teputo dari Enagot tadi. Dan masa pelayanan Tasin di Pos PI Dagoto kurang lebih 9 bulan. Sejak tanggal 19 April 41 sampai dengan 13 Januari 42. Pengganti almarhum Tasin adalah penginjil Saliu. Ia ditempatkan di Pos PI Dagoto pada tanggal 15 Mei 42 oleh Pusat Penginjilan Misi CEMA Pendeta Walter Pos sebagai Gembala Sidang Pos PI yang ketiga. Ia sambut gembira oleh jemaat di Pos PI Dagoto dan pola pelayanan tidak jauh beda dengan penginjil Tasin. Semata-mata ia melanjutkan pelayanan yang Tasin tinggalkan, seperti mengadakan kebaktian bersama pada hari Minggu, mengajar sekolah Minggu, membaca, dan bernyanyi. Kemudian di hari lain penginjil Saliu bersama masyarakat setempat jalan-jalan di sekitar Kampung Dagoto. Pelayanan penginjil Saliu sebagai Gembala Sidang Pos PI Dagoto masih berjalan baik. Memasuki bulan yang ke-10, maka terjadilah keadaan paniai memburuk. Jepang menduduki Irian Jaya, sehingga perasaan berat hati penginjil Saliu meninggalkan pelayanan lalu kembali ke pusat penginjilan Enagot tadi. Pada tanggal 23 Mei 1943, terjadilah pengungsian kedua bagi para misionaris dan pengerja CEMA serta orang Indonesia dari Paniai karena waktu itu pecah Perang Dunia Kedua, sehingga mereka telah harus terbangkan pulang dari Paniai melalui pesawat Catalina. Kemudian pada tahun 1944 sampai 46, tentara Jepang berhasil menduduki daerah Paniai, dan selanjutnya tentara Jepang memasuki Kampung Dagoto dan mendirikan sebuah markas perang di Kampung Dagoto. Tindakan agresif tentara Jepang mulai mengamuk. Mereka membakar kemah Pos PI dan tempat tinggal penginjil, serta membakar perahu milik para penginjil sekaligus setiap kepala suku yang telah ditunjuk pemerintah Belanda ditawan dan disiksa, sehingga akibatnya terjadilah perang antara tentara Jepang dan masyarakat Kampung Dagoto. Pada tahun 1948, Pendeta Walter Pos, Pendeta Katrukman bersama seluruh masyarakat Kampung Dagoto mulai membangun kembali gedung gereja Pos PI dan tempat tinggal penginjil yang telah dibakar itu. Kemudian
Kemudian tahun 1949 sampai 51, Petrus Mote diizinkan untuk belajar Sekolah Pemberantasan Buta Huruf di Enago tadi. Dan selanjutnya pada tahun 1952, dari Pusat Penginjilan Enago tadi, Misi Cema Pendeta Walter Pos membaptis Petrus Mote di Pelabuhan Nautimita, Kampung Dagoto, sebagai orang baptisan pertama di Pos PI Dagoto. Dan tahun itu pula Petrus Mote sempat membuka sebuah sekolah pemberantasan buta huruf SPBA yang bekerja sama dengan Misi Cema Pendeta Walter Pos di Kampung Dagoto. Kemudian tahun 1953, Petrus Mote diizinkan untuk masuk sekolah Alkitab Persiapan Enago tadi selama kurang lebih 1 tahun. Dan pada tahun 1954, Sekolah Alkitab tingkat dasar telah menamatkan siswa angkatan kedua, dan penginjil Petrus Mote dari Misi Cema langsung tempatkan di Pos PI Dagoto sebagai Gembala Sidang keempat. Tahun 1954 sampai 57, pengkaderan pertama dari penginjil Petrus Mote untuk belajar AK dan Sekolah Pemberantasan Buta Huruf Kampung Dagoto adalah Ayub Kudiai, Timotius Degei, Penina Madai, Naomi Degei, dan pemuda-pemudi yang lain. Dan dalam tahun 1957, dari Misi Cema Katrutman membaptis Ayub Kudiai, Timotius Degei, Penina Madai, dan Naomi Pode Degei. Kemudian tahun 1958, ketiga orang itu masuk sekolah Alkitab Enago tadi. Dan Naomi Kobe karena suaminya dengan Mogobai tidak diizinkan, maka Naomi menjadi pengasuh guru sekolah minggu pertama di Jemaat Immanuel Dagoto. Setelah menjelang 17 tahun, kemudian tahun 1956, status gereja Pos PI Dagoto dirubah menjadi Gereja Jemaat Immanuel Dagoto oleh Misi Cema Pendeta Katrutman. Dan pada tahun itu juga penginjil Petrus Mote bersama jemaatnya telah memeriahkan Natal bersama dengan melakukan pesta Natal udang. Karena banyak udang, maka orang-orang dari kampung lain telah datang untuk membeli udang tersebut. Kemudian penginjil Petrus Mote dan istrinya Ana Mariana Tedoye dengan semangat melayani, memajukan pelayanannya sebagai penginjil Gembala Sidang dan sekaligus mengajar Sekolah Pemberantasan Buta Huruf di Kampung Dagoto. Telah terlihat belajar dari SPBA, beberapa orang menjadi pendeta dan yang lain bekerja di pemerintah. Kemudian tahun 1957, penginjil Petrus Mote di Jemaat Betel. Kemudian pada tahun 1957, penginjil Petrus Mote dimutasikan di Jemaat Betel Enago tadi. Sementara pelayanan penginjil Petrus Mote di Betel tersebut berjalan baik. Menjalani beberapa tahun, Misi Cema telah melakukan rapat misionaris secara besar-besaran. Dalam rapat itu, misionaris yang ada di tempat lain juga datang diundang hadir. Atas dasar keputusan para misionaris, penginjil Petrus Mote diundang dengan segera ke Wowiyago. Karena penginjil Petrus Mote dapat dikenakan pakaian jubah sebagai pakaian kehormatan, pelantikan menjadi ketua. Namun dalam hal ini, mereka angkatan pertama merasa keberatan terhadap pelantikan itu, sehingga mereka melakukan tindakan onar dan memalang kompleks misionaris, gereja dan rumah pastori, serta barang-barang milik penginjil Petrus Mote dikeluarkannya. Dan pada akhirnya penginjil Petrus Mote pulang ke Kampung Dagoto.
dan tidak melanjutkan pelayanan. Pada tanggal 6 April tahun 1960, melalui konferensi akbar di Bomo, diri telah mengkonfirmasikan Gereja Kemah Injil Kimi Papua sekaligus menyerahkan mandat misi Kemah kepada orang nasional pribumi. Keputusan lain yang dicanangkan melalui konferensi tersebut adalah sekolah Alkitab Penago tadi dipindahkan ke Kebo yang disebut Manatai Daging. Yang kedua, sekolah dasar Dagoto yang dibuka atau didirikan oleh penginjil Tetasin sebelum pengungsian kedua dari Paniai tahun 1941 itu dipindahkan di Bomo. Di sekarang disebut Kabupaten Deyai. Dan tahun yang sama, tahun 1962, penginjil Ayub Kudiai ditempatkan Gembala Sidang Jemaat Immanuel Dagoto. Kemudian penginjil Timotius Degei dan penginjil Peni Namadai ditempatkan di Kemandoga Bogapa yang sekarang disebut Kabupaten Intan Jaya dengan membuka pos PI baru. Pada tahun 1962, Daud Degei menyelesaikan SPBA di Kampung Dagoto karena ia dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Maka Daud Degei diutus oleh Katrotman pergi ke Paniai Selatan Woge. Pertama dia buka di pos PI pertama di Wadah Woge sebagai pusat penginjilan. Kemudian dia buka beberapa pos Injil di sekitar daerah selatan Woge, antara lain daerah Kopaidide, daerah Jewadide, daerah Pomidide, daerah Nagadide, kemudian kembali masuk sekolah Alkitab di Gabongbebo. Angka Rumawi 1, masa pelayanan Jemaah masuknya Injil di Nagotadi 13 Januari 1939 sampai dengan tahun 1960. Itu nama-nama Gembala Sidang yang pernah tugas atau melayani di Jemaat Immanuel Dagoto. 1. Penginjil Poltak Seragi, penginjil Tetasin, penginjil Saliu, penginjil Petrus Mote, penginjil Bernardus Pigome selama 3 bulan 1956. Kemudian penginjil Ayub Kudiai. Angka Romawi kedua, masa pelayanan Kimi Irian Jaya 62 sampai 83. 1. Penginjil Simon Kudiai, penginjil Timotius Degei, penginjil Sakis Kobai, penginjil Yaya Yemo, penginjil Yusuf Degei, pendeta Ayub Kudiai, pendeta Yesaya Gobai, pendeta Yehuda Degei. Angka Romawi ketiga, masa pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia 83 sampai 2006. 1. Pendeta Yosia Gobai, pendeta Ayub Kudiai, pendeta Panus Yemo, pendeta Markus Gobai, pendeta Paulus Gobai, pendeta Lukas Degei, pendeta Yesaya Gobai, pendeta Simon Gobai, pendeta Markus Gobai. Angka Romawi ketiga, masa pelayanan Sinode Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua 13 Januari 2006 sampai hari ini 5 Desember 2023. 1. Pendeta Matius Mote, pendeta Yusuf Degei, Evangelis Yasun Waine, pendeta Enos Gobai, pendeta Barnabas Degei, pendeta Yehuda Takimai, pendeta Simpson Gobai, pendeta Matius Mote. Pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat ini telah dimulai dan sedang dikerjakan Tuhan sebagai pemilik pekerjaan itu sendiri, yang akan memimpin pelayanan pekerjaan Tuhan ke waktu. Namun Dia yang memulai, pasti Dia yang akan mengakhirinya.
Dengan demikian pekerjaan Tuhan ini akan terus diberkati. Melalui perayaan HUT ke-384, usia jemaat Immanuel Dagoto, dengan masuknya Injil jemaat Immanuel Dagoto, kita sebagai umatnya, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadiratnya. Kita sebagai jemaat Tuhan patut kita berikan rasa penghargaan yang tinggi dan mendalam kepada para misionaris dan guru-guru Injil serta pionir-pionir perintis gereja yang telah menanamkan benih kebenaran Allah yang patut kita terima sebagai suatu teladan untuk dilanjutkannya generasi penerus sebagai suatu tongkat estafet gereja di masa mendatang. Akan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah hamba-hamba Tuhan, para penginjil, guru sekolah minggu, untuk mengembangkan misi pelayanan yang ditinggalkan pelayanan terdahulu. Takut akan Tuhan, beriman senantiasa kepada Tuhan, sehingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali tiba. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, taatilah nasihat orang tua, dan lakukanlah pemberitaan Injil dengan segenap hati kepada orang lain yang membutuhkan Injil Kristus. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan hari ulang tahun masuknya Injil di Jemaat Immanuel Dagoto yang ke-84, usia tepat pada tanggal 5 Desember 2023. Semoga dengan penuh pekabaran Injil melalui semua tindakan pelayanan kita, jika semua ini kita lakukan menurut kehendak Dia yang berkuasa di surga dan di bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, senantiasa menyertai kita, memberkati kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menyambut anak-anaknya yang sedang setia menanti-nantikan kedatangan yang kedua kali. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Dagoto 5 Desember 2023. Panitia HUT Jemaat masuknya Injil Kristus yang ke-84 yang Gobai Espak. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu umat Tuhan beserta hari ulang tahun yang Yesus kasih. Mari kita dengan sukacita memberikan aplaus meriah kepada pembaca sejarah ini. Dengan penuh semangat. Baik, terima kasih Pak Kuliah, Pak Nahor Kuliah Yesus atas pembacaan sejarah ini. Semoga Tuhan Yesus akan memberkati hidup dan kehidupan selanjutnya.